Baik, mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang beribadah kepadamu di hari Minggu ini. Kami rindu dengar firman-Mu. Sebab firman itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Itu sebabnya sebelum kami membaca, dengar dan merenungkan, kami mohon Tuhan buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar, kami renungkan, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, sehingga setiap mereka yang mendengar, mereka diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata amin. Bapak Ibu, kita siapkan di Mazmur 128 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu, situasi dan kondisi hari-hari ini yang sedang kita lewati tidak hanya membutuhkan pribadi yang kuat, tapi juga kita butuh keluarga kita juga kuat. Amin. Sudah sepakat dengan saya? Mengapa? Supaya kita semua dapat melewati situasi yang sedang terjadi dan kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Nah, mungkin saudara menatap saya dan berkata, seperti apa keluarga yang kuat, Pak Pendeta? Nah, mari kita lihat di Mazmur 128 ini di ayat 1 sampai 6 yang sudah kita baca tadi. Ini adalah gambaran daripada keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sekaligus keluarga yang kuat. Amin. Keluarga yang kuat tandanya mampu menghadapi situasi apapun. Situasi apapun yang sedang terjadi, keluarga itu tetap berdiri tegak dan menghadapinya dengan baik serta keluar sebagai pemenang. Nah, dari ayat-ayat tadi saya mau sampaikan ada 3 pilar untuk membangun keluarga yang kuat. Yang pertama, hubungan dengan Tuhan. Pilar pertama yang harus ada untuk membangun keluarga yang kuat adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan tidak hanya sebatas doa, tidak hanya sebatas ibadah-ibadah yang kita ikuti. Intinya hubungan kita dengan Tuhan harus benar, dan benar. Mengapa? Karena Alkitab mengatakan kita ini adalah orang yang sudah dibenarkan. Status saudara dan saya di mata Allah adalah orang benar yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus,
oleh penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Saudara bisa baca itu di Roma pasal 3 ayat 24. Bahkan Rasul Petrus mengatakan kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Jadi hubungan kita dengan Tuhan tidak hanya sebatas doa-doa kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan. Intinya hubungan kita dengan Tuhan harus benar. Yaitu apa? Hidup sesuai dengan status. Waktu saudara terima Yesus, kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Karena itu jangan hidup dengan status lama lagi. Status baru kita orang benar. Maka itu mari kita belajar untuk hidup benar, berkata-kata yang berbicara dengan benar, melihat dengan benar, mendengar dengan benar, bertindak dengan benar. Amin. Itu intinya. Ada orang berdoa, doanya bagus kata-katanya, berjam-jam menyembah Tuhan. Tapi hubungan dengan Tuhan belum beres, belum benar. Nah ini, mari kita hidup dengan status itu aja. Kita hidup dengan status kita. Status kita apa di Alkitab? Status kita orang benar, status kita orang kudus. Nah karena itu jangan hidup cemar, jangan hidup tidak benar. Kalau saudara hidup cemar, hidup tidak benar, itu artinya kita hidup dengan status palsu. Hubungan yang benar adalah hubungan yang selalu terkoneksi dengan Tuhan. Satu hari 24 jam kita di bawah kontrolnya Tuhan dan di bawah pandangannya Tuhan. Mata Tuhan tertuju. 1 kali 24 jam. Satu hari 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Setiap saat, setiap waktu kita dipandang dan dilihat oleh Tuhan. Karena itu lagu sekolah minggu yang cukup lama. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Sebab Bapa di surga selalu memandang, ya kan? Hati-hati gunakan tanganmu, dan seterusnya. Saya mau ajak kita semua usahakan ya, dalam setiap ibadah bukan hanya rutinitas, ya, bukan hanya karena kegiatan rutinitas, tetapi kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Itu yang paling penting dalam sebuah ibadah. Bukan karena kegiatan rutinitas, ya, kita datang kering, pulang juga kering, ya kan? Kita datang fresh tapi pulang stres. Ya kan? Karena kalau datang ibadah kan fresh, ya baru dari salon, ya mandi, ya kan? Begitu ibadah, ya kita hanya pulang dengan stres. Kenapa? Karena tidak mengalami perjumpaan. Nah, saya mau katakan begini Bapak Ibu, orang yang hubungannya terkoneksi dengan Tuhan, tandanya itu ada 4. Mengalami sukacita. Itu yang pertama, sukacita. Amin. Orang yang terkoneksi dengan Tuhan akan mengalami sukacita. Ketika dalam ibadah Anda ketemu dengan Tuhan, maka Anda akan mengalami yang namanya sukacita. Setelah selesai ibadah, kita masih tetap dikuasai oleh sukacita. Amin. Besok kita berangkat kerja, kita berangkat dengan sukacita. Dan kalau kita bekerja dengan hati yang sukacita, maka saya pastikan hasil kerja kita pasti the best. Ingat, Bapak Ibu, hati yang gembira adalah apa? Obat yang manjur. Di mana itu? Saya baca di Amsal 17:22. Jadi orang yang hubungannya terkoneksi dengan Tuhan, ada tandanya. Yang pertama sukacita, yang kedua mengalami damai sejahtera.
Apa sih beda sukacita dan damai sejahtera? Bukankah itu ya sama? Saya mau bilang begini Bapak Ibu. Jika sukacita adalah ekspresi dari dalam, tapi damai sejahtera, Alkitab mencatat begini. Dia catat begini di Alkitab ya. Biarlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal manusia memerintah hatimu dan pikiranmu. Ya toh? Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Memerintah artinya berdaulat, menguasai, mengontrol. Kalau pikiran dan hati kita dikuasai, diperintah, dikendalikan oleh damai sejahtera, maka pikiran dan hati kita tidak akan pernah dikuasai oleh yang namanya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Tapi hatimu dipenuhi dengan damai sejahtera. Damai sejahtera itu juga yang memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi persoalan seberat apapun. Amin. Jadi tandanya yang pertama adalah orang yang mengalami sukacita. Kalau hubungannya selalu terkoneksi dengan Tuhan, maka yang kedua mengalami damai sejahtera. Yang ketiga mengalami kebenaran. Saudara dengar khotbah kira-kira 30 menit sampai 45 menit. Walaupun hanya 30 menit atau sampai 45 menit, tidak seluruh isi khotbah itu dapat kita tangkap. Betul? Tapi paling tidak ada satu kalimat atau satu kata minimal sampai masuk ke dalam pikiran bawah sadar saudara. Itu namanya pengalaman kebenaran. Mungkin di sepanjang ibadah yang biasanya 1 jam sampai 1,5 jam, didahului oleh pujian, penyembahan, kemudian firman Tuhan 30 sampai 45 menit. Saudara mungkin tidak bisa menangkap semuanya, tapi paling tidak ada satu kata atau satu kalimat begitu yang masuk, ya kan, di hatimu, di alam bawah sadarmu. Itu namanya saudara mengalami kebenaran. Amin. Anda mengalami kebenaran itu, dan kebenaran itu yang akan menguatkan saudara apabila saudara sedang lemah. Kebenaran itu juga yang akan meluruskan saudara ketika saudara menyimpang ke kanan dan atau ke kiri. Kebenaran itu juga yang akan membangkitkan saudara ketika saudara jatuh. Kebenaran itu juga yang akan membetulkan Anda ketika Anda salah. Itu yang orang sebut rema. Saudara, saya banyak mengalami itu walaupun bukan saat dalam beribadah. Di jalan, dalam ruang tunggu misalnya, lebih sering itu di bandara. Ya. Karena sebagai seorang pembicara, pemberita firman, saya harus selalu harus ada semacam rema yang masuk. Ya. Banyak kali itu terjadi. Mengalami kebenaran. Ya. Itu yang ketiga. Jadi tanda yang pertama mengalami sukacita, yang kedua mengalami damai sejahtera, yang ketiga mengalami kebenaran. Ada statement-statement yang masuk di alam bawah sadar, di hati kita, itu yang akan menguatkan kita, yang membangkitkan semangat kita. Amin. Dan tanda yang keempat adalah mengalami kuasa.
Kuasa ini yang menjadikan semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagi kuasa Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Apapun situasi dan kondisimu saat ini, pergumulanmu, masalahmu, tantangan dan kesulitan, serta kondisi kesehatan, juga keuanganmu saat ini, dengar baik, Tuhan Yesus sanggup memulihkan semuanya. Sudah, saya punya pengalaman hidup bersama Tuhan itu hidup pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Pas butuh, pas ada, itu di situ saya melihat kuasa. Saya mengalami kuasa Tuhan. Misalnya saya mau pergi ke pelayanan misi di daerah. Saya berdoa, Tuhan, saya tidak punya uang. Bagaimana saya bisa tiba di tempat itu? Harus ada duit kan? Iya kan? Kita beli tiket bukan pakai doa, harus pakai duit. Tapi doa harus yang utama. Doa dulu baru datang duit. Haleluya. Kalau orang Manado bilang doa baru doi. Haleluya. Saya berdoa, tiba-tiba ada orang memberikan sejumlah, itu kaget ya, sejumlah yang saya butuhkan untuk tiket. Ya. Begitu juga ini mempersiapkan anak-anak mau masuk sekolah, yang SD mau masuk SMP, saya sudah nggak ada anak SD mau SMP, yang SMP mau masuk SMA, yang SMK mau kuliah atau apa. Tentu di masa-masa ini ya, ini pendaftaran gelombang pertama, ya kan, kita membutuhkan kuasa. Kita mau mengalami kuasa Tuhan. Kita membutuhkan yang namanya duit. Sebab sebagai hamba Tuhan juga butuh duit ya. Haleluya. Tapi bukan duit segala-galanya, doa segala-galanya. Doa. Ini pengalaman saya dengan Tuhan mengalami kuasa. Saya hidup tanpa gaji loh. Saya juga bukan gembala sidang yang punya kas keuangan yang uang yang nganggur, yang tidur, enggak. Ya, saya hanya seorang penginjil, ya kan, yang bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Saya tidak punya gaji, tapi saya punya berkat. Amin. Iya. Jadi kuasa ini yang menjadikan semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan ingat, bagi kuasa Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jadi sekali lagi saya tegaskan Bapak Ibu, apapun situasi dan kondisimu, pergumulanmu, masalahmu, tantangan dan kesulitan yang kau hadapi, serta kondisi kesehatan dan keuangan saat ini, Tuhan Yesus sanggup memulihkan semuanya. Bapak Ibu, pilar pertama keluarga kita adalah hubungan kita dengan Tuhan harus benar. Kepala rumah tangga, ingat baik-baik ya. Kepala rumah tangga siapa? Yaitu bapak-bapak, suami. Anda yang paling bertanggung jawab mengenai hubungan keluargamu dengan Tuhan. Dan hubunganmu dengan Tuhan itu sangat teramat penting, karena ini adalah sulung dari semua hubungan. Karena Tuhan itu sumber berkat, sumber kekuatan, sumber dari semua yang kita butuhkan. Terkoneksi dengan Tuhan adalah sampai masuk kepada level takut akan Tuhan dan berjalan menurut jalan yang ditunjukkannya. Di ayat 1 kan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kalau kita selalu terkoneksi dengan Tuhan, ya, terhubung dengan Tuhan, maka Tuhan selalu memandang, Tuhan selalu lihat. Maka istri boleh tidak lihat, suami boleh tidak lihat,
Orang lain tidak bisa lihat, tapi Tuhan selalu lihat. Maka itu saya katakan hidup sesuai dengan status di mana saja engkau berada. Kalau engkau mau bikin dosa, mikir 1000 kali mikir, dan paling tidak engkau cari tempat yang engkau pikir Tuhan gak lihat. Kalau sudah ada, engkau temukan, WA saya. Tempat yang Tuhan gak lihat ada nggak ya? Di tempat yang gelap sekalipun, Tuhan ada di sana. Amin. Jadi pilar yang pertama adalah hidup benar. Amin. Ya, hubungan kita dengan Tuhan itu yang teramat penting. Maka itu kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup kudus, sebab Tuhan itu kudus. Yang kedua, pilar kedua dalam keluarga yang kuat adalah, kalau tadi kan hubungan dengan Tuhan kan, dan hubungan dengan Tuhan harus benar. Yang kedua adalah hubungan dengan suami istri. Ya, ini adalah poros dari semua hubungan. Kalau hubunganmu ya, hubungan suami istri itu benar, maka untuk memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan itu jauh lebih mudah. Ada orang bersandiwara, kalau datang di gereja dia lebih suci dari malaikat. Tapi hubungan dengan mertua, hubungan dengan saudara-saudara, hubungan dengan sekitar rusak. Jadi sekali lagi saya tegaskan, hubungan suami istri adalah poros dari semua hubungan. Amin. Kalau hubungan suami istri itu benar, maka untuk memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan itu jauh lebih mudah. Hubungan suami istri yang benar itu adalah hubungan yang terkoneksi, iya kan? Banyak hubungan suami istri yang putus, tapi terasa tidak putus. Kita perlu cek hubungan suami istri dengan melihat yang pertama, masih dapat mendengar ketika pasangan berbicara sampai tuntas dan dengan empati. Nah ini dia. Hari ini istilah orang itu dekat di mata, jauh di hati. Kalau dulu ada pepatah, jauh di mata, dekat di hati. Tapi kalau sekarang ini dekat di mata, jauh di hati. Kenapa? Karena masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Pasangan berbicara tidak lagi diperhatikan, tetapi lebih perhatikan orang yang jauh itu ya, yang kadang-kadang nggak jelas, nggak penting. Jadi mari kita cek hubungan suami istri dengan melihat yang pertama, masih dapat mendengar ketika pasangan berbicara sampai tuntas dan dengan empati. Yang kedua, apakah Anda masih dapat berbicara baik-baik dengan pasangan? Kolose, ya kalau kita baca Kolose pasal 3 mengatakan biarlah setiap perkataan kita mendatangkan kasih karunia bagi yang mendengarnya. Kita lihat di Kolose pasal 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara, masih dapatkah engkau mendengar ketika pasanganmu berbicara sampai tuntas
dan dengan empati? Yang kedua, apakah engkau masih dapat berbicara baik-baik dengan pasangan? Yang ketiga, jika ada konflik, masih dapatkah diselesaikan dengan baik? Bapak Ibu, hubungan suami istri digambarkan seperti anggur. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Jadi, nanti bapak-bapak dan ibu-ibu, coba beli anggur deh. Anggur, buah anggur ya, bukan anggur yang dalam kaleng, dalam botol, bukan ya. Beli buah anggur yang benar-benar matang dan bagus. Lalu Anda giling dan Anda peras. Air anggur yang murni itu diminum pelan-pelan. Lalu dikecap. Maka di dalam air anggur yang murni itu terdapat 3 kandungan rasa. Ada rasa manis, rasa asam, dan pahit. Tapi ketiga-tiganya harus dilewati oleh suami istri agar terbentuk suami istri yang semakin dewasa dalam kehidupan rumah tangga. Bukan cuma manis, tapi ada asam, ada pahit. Ini harus dilewati. Saudara coba beli buah anggur ya, Anda peras ya, asal buah anggur yang masih segar ya. Anda giling, Anda peras airnya, saudara minum. Ya. Ada 3 rasa itu. Ya. Ada asamnya, ada manisnya, ada pahitnya. Nah, Bapak Ibu, mungkin saudara suami berkata, ya, puji Tuhan hubungan saya suami istri selalu manis, saya selalu menikmati, saya tidak pernah stres. Tapi biasanya jika ada suami yang selalu enjoy, bahagia, tidak pernah stres dan tertekan, itu biasanya yang sering stres itu istrinya. Demikian juga sebaliknya. Haleluya. Oleh karena itu, kita tidak dapat mengecek diri kita sendiri. Suami istri harus dievaluasi apakah hubungannya masih terkoneksi, dua-duanya merasakan sukacita, kebahagiaan seperti anggur kah? Atau seperti apa? Kitab Kidung Agung menggambarkan cinta seperti anggur. Hubungan suami istri itu hanya diikat oleh yang namanya cinta. Hubungan terkadang ada rasa manis, asam, dan pahit, tapi kita harus melewati ketiganya dengan rela. Kemudian kita akan bertumbuh menjadi dewasa dan lebih kuat. Amin. Jadi pilar yang kedua yaitu hubungan suami istri, ya. Hubungan suami istri ini penting. Itu pilar yang kedua. Jadi pilar yang pertama, saya ulangi supaya kita mendapatkan sesuatu, hubungan kita dengan Tuhan. Hablum minallah. Ya kan? Tapi yang kedua adalah hablum minannas. Nah, ini antara kita suami istri. Dan hubungan suami istri ini ingat adalah poros dari semua hubungan. Amin. Yang ketiga, pilar yang ketiga,
hubungan orang tua dan anak. Posisi Anda sekarang seperti apa? Jika saudara masih memiliki orang tua, berarti Anda masih harus melakukan hubungan anak dan orang tua. Apa yang harus dilakukan? Firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu, kita lihat di Ulangan pasal 5 ayat 16, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ditegaskan, hormatilah ayah dan ibumu supaya kamu panjang umur, diberkati, bahagia. Jadi satu-satunya perintah yang disertai dengan janji adalah menghormati orang tua. Hormatilah ayah dan ibumu supaya kamu panjang umur, diberkati, bahagia, kan? Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu, baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kemudian hubungan orang tua dan anak, ya. Sekarang supaya anak-anak kita menjadi generasi yang lebih hebat dan kuat dari kita harus mendidik anak-anak kita dengan prinsip Alkitabiah. Saya dulu sejak kecil, ayah saya mengajarkan saya dengan nilai-nilai agama itu, ya. Tetapi ada satu sikapnya, yaitu tegas dan keras. Tegas dan keras. Nah, menurut saya ini nggak boleh diberlakukan di iman Kristen, ya. Di iman Kristen itu prinsipnya lembut tapi tegas. Bukan tapi lembut dan tetapi tegas. Kalau lembut saja akan melahirkan anak-anak yang manja, iya kan? Tetapi kalau hanya tegas akan melahirkan anak-anak yang anarkis, ya begitu ya. Nah, orang tua yang memanjakan anak sama dengan membunuh potensi dan karakter dari anak itu sendiri. Jadi jangan hanya lembut saja. Anak yang dididik dengan lembut tapi tegas, ya, akan mendidik anak-anak yang berkarakter ilahi. Jadi lembut tapi tegas. Yesus mengajarkan, katakan ya bila ya, tidak tidak. Selebihnya dari apa? Si jahat, si iblis. Kalau tegas saja akan menghasilkan anak-anak yang anarkis tapi juga pemberontak. Karena semakin keras, semakin berontak, semakin nakal. Yang tidak boleh adalah tidak lembut dan tidak tegas, atau tidak punya ekspresi sama sekali. Anak-anaknya akan menjadi anak-anak gampangan, tidak jelas tujuan hidupnya. Ya, mengalir aja. Semua yang mengalir itu ke laut. Prinsipnya adalah lembut, tegas. Sekali lagi, kalau hanya lembut akan melahirkan anak-anak yang manja, ya. Tetapi kalau tegas akan melahirkan, ya, tanpa kelembutan, ya, akan melahirkan anak-anak yang anarkis, pemberontak, ya. Karena semakin keras, ya, semakin dia memberontak, semakin dia nakal. Karena itu harus lembut tapi juga tegas. Ini yang benar, ya. Maka itu hubungan orang tua dan anak ini juga penting diperhatikan. Ini pilar ketiga, ya. Mari kita periksa hubungan kita. Ada 3 pilar yang harus kita jaga dan bangun
supaya kita menjadi keluarga yang kuat. Generasi kita, generasi anak-anak kita menjadi generasi yang kuat, yang mampu melewati setiap situasi episode dalam hidup ini. Hubungan kita dengan Tuhan, mari kita perhatikan. Hubungan suami istri sebagai hubungan yang poros, begitu. Karena kalau kita hanya punya hubungan dengan Tuhan baik, tapi hubungan suami istri nggak baik juga salah. Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan nggak mau kita munafik. Di mesbah, dalam mesbah doa kita berdoa, kita memuji Tuhan dengan luar biasa. Tapi ini suami istri bentrok nih, suami istri terancam nih ya, di ambang kehancuran nih. Suami selingkuh, istrinya juga balas dengan selingkuh, ya kan? Dan satu waktu ada satu keluarga suami istri, ya suami istri, suaminya di kapal, ya namanya juga orang kapal pelayaran, ya lama baru pulang. Satu kali sakit nih, ya pulang sakit, dirawat. Ya dia terinspirasi begitu mau mengaku dosa, maafkan aku gitu. Waktu aku mampir di negara ini, aku ada perempuan sana ya, di negara ini. Dia sudah sebut semuanya. Istrinya bilang, aku maafkan, aku sudah duga, dan aku maafkan engkau sayang, karena aku pun juga demikian. Haleluya. Nah Bapak Ibu, mari kita periksa keluarga kita. Ada 3 pilar yang harus kita jaga dan kita bangun supaya keluarga kita menjadi keluarga yang kuat, anak-anak kita menjadi generasi yang kuat. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan suami istri sebagai hubungan yang poros. Hubungan poros ya. Dan hubungan orang tua dan anak. Anak adalah anugerah. Mari kita arahkan, kita bimbing anugerah Tuhan itu. Anak tidak meminta dilahirkan, ya, karena itu tanggung jawab orang tua untuk membawa dia takut akan Tuhan, ya. Tapi juga anak-anak harus hormati orang tua supaya lanjut umurmu, ya, engkau diberkati. Amin. Nah kalau sudah begitu, pasti inilah keluarga yang kuat. Apapun situasi yang dihadapi, tetap kuat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.